Semasa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau memimpin 28 kali peperangan secara langsung. Ghazwah ya namanya. Ghazwah namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Kita lanjut ngobrol lagi, Zat, masih tentang jihad nih yang kemarin nih. Alhamdulillah. Ya, cuman kali ini kita mau bahas sejarah nih, sejarah secara spesifiknya perang Badar. Kan perang pertama yang julukannya itu di Al-Quran Yaumul Furqan, hari yang memisahkan antara hak dan batil, Yauma Taqal Jam'an. Karena memang pertama kalinya nih kedua pasukan ini bertemu gitu, Zat. Pasukan Muslim 313, pasukan musyrikin itu kurang lebih 1000 gitu. Dan ini pertama kalinya Rasul terjun memimpin ya taktik. Dan menariknya awalnya itu ternyata seperti yang disebutkan di surah Al-Anfal ya, yaitu kumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dzati syaukah. Jadi awalnya yang dikejar itu tim pasukan lain gitu. Yang dikejar itu kan kafilah ya, yang bawa harta mereka terus dijual-jualin itu. Tapi anna ghayra dzati syaukah ini Allahnya mau wa takunu lakum. Allahnya itu malah mentakdirkan ya udah jadiin perang aja sekalian. Wa yuridullahu ayyuhal haqqa bi kalimati wa yaqta'adul kafirin. Itu bagaimana cerita secara umumnya? Pertama ya, perang pertama di dalam Islam Badar ya. Badar. Tapi perlu kita pahami juga, jadi perang jihad ya, jihad yang sifatnya qitali ini sudah turun pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah, maka Nabi pada saat Allah memberikan kewajiban qital, Rasul menyiapkan dua hal. Pertama, Rasul melakukan raf'u al-ma'nawiyah, jadi upgrading maknawi, upgrading mental. Jihad itu apa? Ya maklumlah, orang kan takut mati kan? Iya. Takut mati, takut ngambil resiko, enaknya duduk-duduk di rumah gitu. Iya. Maka Rasul memompa spirit sahabat dipompa. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW melakukan tadribat askariyah, latihan militer ya, mukasyaf gitu. Latihan militer, cara berperang, strategi, taktik dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan Nabi pada fase persiapan. Dan sebelum perang Badar itu juga ada beberapa aksi yang sifatnya katakanlah spionase, melihat kekuatan-kekuatan musuh, dan juga sebagai tadrib maidani ya, sebagai latihan lapangan, test case gitu, kemampuan para sahabat. Maka ada 15 orang berangkat kemana, 15 orang berangkat kemana, 20, 30 sebelum Badar itu. Nah, sudah ada pasukan ya? Sudah ada namanya Al-Munawarah Al-Askariyah, manuver militer, manuver aksi-aksi militer gitu. Ini sebagai bagian dari persiapan, latihan. Kemudian sehingga terjadilah apa yang terjadi pada perang Badar. Tapi sebelum itu juga perlu kita highlight ya, semasa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau memimpin 28 kali peperangan secara langsung. Ghazwah namanya. Dan ada ekspedisi yang tidak dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung berjumlah 38 kali peperangan, namanya Sariyah. Dalam 38 itu termasuk Ghazwatul Mu'tah, Ghazwah Mu'tah. Mu'tah ini oleh para sejarawan lebih dikelompokkan kepada Ghazwah, bukan kepada Sariyah. Padahal Rasul nggak ikut. Kenapa? Karena sifatnya yang besar, jumlah pasukan yang besar, 3.000 pasukan. Lawannya juga lebih besar lagi. Lawannya berapa kali lipat tuh kalau lawan 200.000 tuh? 240.000. Berapa kali lipat tuh? Sekitar 80 kali lipat. Masya Allah. Makanya para sejarawan mengatakan ini bagian Ghazwah nih, meskipun Rasul nggak ikut, karena besarnya perang itu dan monumentalnya perang tersebut ya.
Nah, jadi totally Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya itu ada 66 kali perang. Ini menariknya angka ini, kalau kita bagi angka 66 ini kepada 8 tahun masa hidup Nabi setelah turun syariat jihad, 66 bagi 8 kira-kira berapa itu? 8 kali 8, 64 ya? 8 lah ya? 8. Artinya dalam 1 tahun itu ada 8 perang tuh. Seluruh hampir setiap bulan 1 Nah, 8 dibagi 12. Itu kan 1,5 lah ya. 1,5 perang, 1,5 perang gitu. Gimana imannya nggak tebal tuh? Iya. Iya kan? Karena dia praktek lapangan terus. Kita baru muhoyam berapa hari aja pegel-pegel sakitnya tuh. Iya. Dua pekan. Padahal setahun sekali. Itu bukan perang, muhoyam. Bisa bawa pop mie, bisa bawa energen, bisa bawa rendang. Rendang juga. Masya Allah. Ada dangdutannya juga kadang-kadang kan? Iya, bocor sebelah. Allah. Jadi seperti itulah ya fakta ini. Dari 28 perang yang diikuti oleh Nabi, Rasul yang kejadian perang secara langsung itu cuma 9. Oh. Jadi 18-nya itu nggak kejadian. Yang langsung jadi ke perang ya? Yang jadi itu Badar, Uhud, kemudian Khandaq, kemudian Quraidah ya, nanti ya, Hudaybiyah, kemudian Fatu Makkah, Banu Nazir, Bani Kunaiko, kemudian nanti ada Tabuk ya. Itu cuman, tapi yang besar-besarnya itu ya sedikit itu. Sisanya itu nggak kejadian perang. Tabuk nggak kejadian juga. Tapi kaum muslimin kan sudah berangkat. Udah jalan ekspedisi. Nah, kenapa nggak kejadian? Ada hadis mengatakan di antara hal yang spesial yang Allah berikan kepada Nabi itu adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dalam menghadapi musuh sebulan sebelum kejadian, sebelum ketemu musuh udah takut duluan. Oh. Sebulan belum ketemu nih, musuhnya udah takut, udah jiper. Allah yang menurunkan rasa takutnya itu. Itu kan keren sekali itu. Ibarat ada 2 klub mau main bola, lawannya udah jiper duluan. Iya. Ya, jadi yang nggak ketemu, WO dia. Oh gitu. Maka ya ini kehendak Allah juga ya, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasul juga mengatakan la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian memimpikan atau mengangan-angan ketemu sama musuh, karena perang itu bertentangan dengan tabiat. Manusia itu tabiatnya pengen damai, nyaman, tentram gitu ya. Nah, maka dari situ kita masuk ke Badar nih. Badar 2 Hijriah. Terjadi pada 2 Hijriah, 17 Ramadan, pada sekitar jam 9, jam 10, hari Jumat. Pas banget. Itu Badar itu di hari Jumat, 2 Jumat, 17 Ramadan, 2 Hijriah. Jamnya sekitar jam 9. Duha ya, waktu duha ya. Nah, kalau melihat sebab, ya nanti kita ke ayat tuh. Kalau melihat sebab, waktu itu Nabi memang tidak melakukan konsolidasi untuk perang. Rasul itu menyiapkan pasukan untuk mencegat kafilah Abu Sufyan yang baru pulang dari Syam. Gitu. Nah, disiapkanlah pasukan. Rasulullah ke Badar, tetapi info ini bocor sampai ke Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan mengirim seseorang, satu intel ke Mekah ya, untuk menghalau pasukan kaum muslimin ini. Kalau nggak salah namanya Domam ya. Domdom Ibn Sa'labah. Domdom benar. Domdom Ibn Sa'labah dikirim ya sampai Mekah. Orang Mekah bersiap-siap, tapi Abu Sufyan itu dia cerdik sekali, dia pandai sekali ya. Intelijennya Abu Sufyan itu sampai ke satu tempat, kemudian dia menemukan beberapa butir kurma, biji butir kurma, kemudian dia lihat, dia bilang hadza tamrul Madinah. Ini kormanya Madinah. Keren ya sampai. Iya, ini bijinya doang tuh. Ini biji korma Madinah kayak gimana gitu. Ya kayak mungkin ini salak mana nih, pondok atau mana? Kita kalau makan kurma iftar ya udah. Makan aja. Nggak ngerti dari mana kita ya. Karena kita nggak terlalu detail lah dalam bab itu.
Nah, ya memang seseorang tuh mesti memiliki pengetahuan sampai detail seperti itu supaya dia bisa mengidentifikasi, karena ini lapangan tuh mesti cermat sekali. Nah, ketika dia tahu, oh, diperkirakan Muhammad sudah ada di sini atau sudah ada di sekitar Badar gitu ya. Akhirnya Abu Sufyan kemudian mengubah arah perjalanan kafilah dagang. Iya, benar. Sehingga dia lepas ya, tidak bisa dicegat oleh pasukan kaum muslimin dan sampai ke Mekah, dan orang Mekahnya belum berangkat juga. Iya, itu lewat pantai kalau nggak salah, muter. Dan Abu Sufyan bilang, kan saya udah selamat nih, kami udah selamat, udah kalian nggak usah jalan. Tapi mereka maksain juga. Udah kadong gitu. Dan juga mereka dengan kesombongnya, bataran wari'a an-nas, ya kan, sombong, ria. Wah, berapa sih kaum muslimin itu kita habisin, bawa wanita-wanita yang nyanyi-nyanyi itu kalau bawa wanita nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya, sehingga mereka berangkat. Maka turunlah ayat tadi itu, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Dan ketika Allah janjikan kepada kaum muslimin akan menghadapi salah satu dari dua pasukan, dua kelompok nih. Itu yang akan dihadapi oleh kaum muslimin. Yaitu yang pertama kafilah dagangnya Abu Sufyan. Yang kedua pasukannya Abu Jahal. Wa tawaddu anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Ternyata Allah itu kalian tuh menginginkan, kata Allah, batin kalian itu ingin yang dihadapi itu adalah kelompok yang tidak bersenjata, ghaira dzati syaukah, yang tidak bersenjata. Yaitu kafilah dagang gitu. Ya kan, tinggal cegat, ambil barangnya, pulang. Kan selesai, nggak ada perlawanan. Tetapi Allah mengatakan, apa tadi lanjutan ayatnya itu? Takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kafilah dagang itu, tapi Allah menginginkan pasukan musuh yang memang pasukan beneran, yang bersenjata gitu. Nah, dengan tujuan yang Allah sampaikan. Mungkin di sini ada sedikit hikmah yang bagus sekali. Jadi hikmahnya begini. Hikmahnya adalah seperti syairnya Abul Atahiyah. Kata Abul Atahiyah, kira-kira di ujung baitnya ya, di ujung bait syairnya dia mengatakan, inna safinata la tajri ma tashtahihi sufun. Ya, laisa kulla ma yatamannal mar'u yudrikuh, inna safinata la tajri bima tashtahihi sufun, inna riyaha la tajri bima tashtahihi sufun. Tidak setiap laisa kulla ma yatamannal mar'u yudrikuh, tidak setiap yang kita inginkan kita dapat. Karena kadang angin berhembus tidak seperti yang diinginkan oleh perahu yang sedang berlayar. Oh iya. Ya kan? Iya. Ini pengennya tuh pengennya tuh kafilah dagang. Tetapi Allah nggak ngasih kafilah dagang, tapi Allah ngasih pasukan. Nah, ya realita itu mesti dihadapi juga gitu. Ini kan pelajaran hidupnya nih. Kadang banyak hal dalam hidup kita ini tidak seperti yang kita rencanakan. Rencananya gini, ternyata enggak juga itu. Misalkan ada menarik tuh anak Nuaimi kan dia lulusannya tuh MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Yeah. Tapi sekarang dia profesinya tukang benerin laptop. Saya bilang, ente belajar di mana nih? Nggak linear banget kan? Linear banget. Ya, mestinya ngajarin orang, benerin otak orang, ini jadi benerin harddisk. Tetapi ya tajri riyahu bima la tashtahihi sufun. Ya, angin berhembus tidak seperti yang diinginkan oleh perahu. Kadang nggak sesuai harapan. Dan itu mesti dihadapi realita itu. Maka nanti ketika itu Rasulullah nanya tuh kepada Muhajir sama Ansor. Ma ra'yuka Abu Bakar, bagaimana kata Abu Bakar? Sami'na wa ata'na. Terserah engkau wahai Rasulullah, siap taat. Kemudian Aswad bin siapa ya? Bin Abil Aswad gitu, dia mengatakan, ya Rasulullah, kami siap. Tapi Rasul masih nanya kepada para sahabat. Sehingga Sa'ad bin Mu'adz dari Ansor dia mengatakan, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Seakan-akan kau ini ingin jawaban kami wahai Nabi. Kata Rasul, na'am.
Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya, imdi ma amarakallahu bihi. Ya, lakukan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan wahai Nabi. Wa in huttal bahra lanakhudu ma'ak. Ya, la hudna ma'ak atau nakhudu ma'ak. Kalau seandainya engkau nyelam ke lautan, kami juga ikut Rasul. Masya Allah. Nah, Miqdad bin Aswad tadi, Miqdad mengatakan, idhab anta wa rabbuka wa nahnu ma'aka. Bukan faqadila inna. Nahnu la naqul misla ma qala banu Israil Musa. Kami tidak akan mengatakan kepada engkau seperti omongan Bani Israel kepada Musa. Idhab anta wa rabbuka inna hahuna qa'idun. Ya kan? Nah, tapi kalau Bani Israel begitu, kalau kata Muhajir enggak, kami itu berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, kami juga akan membersamaimu dalam suka dan duka. Nah, kemudian Nabi berangkat ke Badar, ya Rasulullah menyiapkan, kemudian menempatkan pasukan di satu sisi nih. Ada seorang sahabat namanya Al-Mundhir, ya. Al-Mundhir bin siapa namanya itu, ana lupa deh. Dia mengatakan, ya Rasulullah, amanzilun anzalakahullahu fihi la nataqaddam wa la nata'akhkharu minhu am huwa ra'yu awil harbu awil makidah. Wahai Rasulullah, ini tempat pilihan Allah, kami nggak boleh maju mundur gitu. Ya kalau dari udah Allah yang nentuin ya udah di situ. Atau ini strategi Anda. Am huwa ra'yu awil harbu wal makidah. Ini strategi Anda semata. Kata Rasulullah, hadza ra'yu wal harbu wal makidah. Ini strategi saya aja. Kemudian Al-Habbab namanya, Habbab Ibnu Mundhir. Al-Habbab mengatakan, wallahi ma hadza bi ra'yin. Ini bukan pilihan strategis, kata dia. Oh, iya. Bukan pilihan strategis. Terus apa? Kata Rasulullah, nanhad bina ila adna ma'il badrin gitu ya. Pindahkan pasukan ya ke tempat yang agak lebih tinggi. Kemudian nahdimul abar, sumur-sumur di Badar kita tutup. Wanabni haudon, kita siapkan kolam. Namla'uhu ma'an, kita penuhi air. Ya, kenapa? Karena orang lagi perang tuh nyari air, bukan nyari roti. Butuh air ya, lagi capek minum air kan. Nah, kalau mereka datang ke Badar nggak nemuin air, udah. Nah, itu salah satu wasilah kemenangan kita. Dan betul ketika pasukan musyrikin ini datang, kan jauh-jauh tuh kehausan, sumurnya udah ditutup oleh kaum muslimin. Ada kolam, tapi udah dijaga kaum muslimin. Nyampe tombak, nyampe dipanah, masya Allah. Strategis sekali. Dan nantinya tuh memang bagus sekali dan banyak hikmah sekali. Luar biasa itu. Ini kita kalau cerita Badar nih nggak selesai nih, kita nggak 15 menit ya Sat. Kayaknya sampai buka. Iya Sat. Terakhir nih Sat, sebagai penutup dan kesimpulannya, kira-kira hikmahnya itu apa saja Sat yang bisa diambil dari Ghazwatul Badar ini Sat? Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari Badar. Tadi diantaranya di awal ya, kita sampaikan kita harus siap dengan kondisi yang tidak kita rencanakan. Ketika Allah pengennya sih ngadepin kafilah dagang, ternyata kudu ngadepin pasukan. Kita mesti siap dalam kondisi apapun. Ya, pelajaran pentingnya bagi kita ya, kadang ada sesuatu yang di luar rencana, tapi kita mesti hadapi. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita baca secara lebih detail, ketika kaum muslimin berangkat ke Badar 313 itu kudanya cuma 2, ontanya 70, yang berangkat 313. Sehingga Rasul dengan para sahabat itu yatanaqabun, mereka gantian. Dan Rasul termasuk orang yang gantian juga. Rasul dengan Ali dengan Miqdad. Gitu. Sehingga Ali dan Miqdad itu bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau di atas onta aja biar kami yang jalan. Kata Nabi SAW, ya, dia katakan ma'ana ya'ani bi'ad'afa minkum 'alal masyi wa ma'ana bi'aghna minkum minal ajri. Aku bukan orang yang lebih lemah dari kalian kalau harus jalan. Aku jalan bisa juga, kata Rasul. Sebagaimana aku bukan orang yang tidak butuh pahala, aku juga pengen pahala jalan kaki. Pahala jalan kaki lebih besar daripada pahala naik kendaraan. Artinya
Di sini kita mendapatkan pelajaran tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin itu adalah contoh ya, yang memberikan qudwah, dan juga dia ikut merasakan kesulitan yang dialami juga oleh pasukannya, oleh bawahannya, oleh rakyat, oleh masyarakat. Ya kalau di jalanan macet mestinya sih jangan pakai ngiung-ngiung gitu kan. Ikutin juga supaya ngerasa dia. Makanya dia nggak ngerasa macet tuh nggak enak karena ya jalannya lancar terus. Iya, di forrider terus kan. Forrider terus gitu ya. Meskipun itu bukan keharusan, mungkin dia ada acara lebih penting dan lain sebagainya. Makanya bagus tuh misalkan ada Gubernur Sumatera Barat ya, Pak Mahyildi, Buya Mahyildi itu kalau di Ramadan dia biasa tuh sahur di rumah warga, nginep bahkan di situ. Ini style kepemimpinan yang bagus, yang mesti dicontoh ya. Dia ikut merasakan, tahu what the problem, ya, apa masalah yang dihadapi masyarakat itu apa, sehingga dia bisa jadi qudwah begitu. Itu ya? Jadi qudwah. Dan hikmah yang lain itu banyak tuh. Kita mesti cerita dulu kan, iya. Baru masih ada hari ke-17. Tadi hari puncaknya. Hari puncaknya 17 nih. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas kisahnya tentang Badar hari ini. Sampai bertemu di selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.